Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agamanya. Dan pada bahasan kali ini setelah sebelumnya Bapak sudah mengirimkan video perkenalan kepada Ananda sekalian. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kita, yakni materi yang berkenaan dengan surah Al-Maidah ayat kedua. Sebelumnya, sebelum kita masuk kepada membaca surah Al-Maidah ayat 2, pada bahasan ini sebenarnya dia adalah potongan ayat yang di akhir dari surah Al-Maidah. Jadi sebelumnya mungkin kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan surah Al-Maidah ini. Surah Al-Maidah adalah salah satu nama surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Surah ini termasuk ke dalam surah Madaniyah. Kenapa surah Madaniyah? Karena surah Al-Maidah ini diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi pengertian daripada surah yang tergolong kepada Madaniyah adalah kelompok surah atau kelompok ayat-ayat yang turun setelah Nabi SAW melaksanakan hijrah ke Madinah. Adapun surah Makkiyah adalah surah ataupun ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Jadi dua ini perbedaannya adalah sesudah ataupun sebelum hijrah. Yang Makkiyah itu sebelum hijrah, maka dia kelompoknya Makkiyah. Sementara yang Madaniyah adalah ditandai dengan setelah hijrahnya Nabi SAW, itu digolongkan kepada surah Madaniyah. Baik, ciri surah Madaniyah adalah ayat dan surahnya panjang. Memang setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah itu cenderung ayat-ayat yang Allah turunkan setelah di Madinah itu panjang-panjang dan pembahasannya juga itu lebih kepada hukum-hukum syariat. Berbeda dengan surah yang jenisnya Makkiyah. Makkiyah biasanya itu surahnya pendek-pendek, dan biasanya di awal-awal kedatangan Islam di Makkah itu pembahasan surah Makkiyah lebih kepada berfokus kepada pembahasan tauhid ataupun akidah untuk menguatkan keimanan kaum muslimin pada masa itu. Nah, lanjut. Nama surah Al-Maidah diambil dari ayat ke-112 yang berarti hidangan makanan. Surah ini juga disebut dengan nama Al-Uqud yang artinya perjanjian. Kata Al-Uqud terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya perjanjian. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menepati janjinya kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Baik, itu mungkin sekilas perkenalan tentang surah Al-Maidah. Nah, pada bahasan ini kita akan coba bersama-sama mempelajari bacaan surah Al-Maidah ayat kedua itu di bagian akhir. Lebih tepatnya adalah pada lafal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita coba baca ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Sudah ketemu ya? Alhamdulillah pada ayat ini bacaan yang hanya kita baca adalah di bagian akhir ya. Mulai dari lafal wa ta'awanu. Nah itu ya. Dan saling tolong menolonglah kamu. Ya, kita ulangi sekali lagi. Perhatikan panjang pendeknya, huruf matnya agar tepat dalam membacanya. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ya. Baik. Bapak mengira ini sudah dikuasai untuk dibaca. Tinggal kita akan menjelaskan ya makna atau kandungan dari potongan ayat kedua dari surah Al-Maidah ini. Ya. Surah Al-Maidah ayat kedua. Pertama kita artikan satu persatu. Wa ta'awanu. Di sini ada perintah ya. Dan saling tolong menolonglah. Itu artinya ta'awun ya. Ta'awun atau wa ta'awanu dalam ayat ini bermakna dan saling tolong menolonglah kamu ya, karena ada dhamir ta di situ, wa ta'awanu ya, 'alal birri wattaqwa ya, di atas atau dalam albirri. Albirri ini maksudnya adalah semua kebajikan, semua kebaikan ya, wattaqwa dan ketakwaan. Baik, kita ulangi. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, ini maknanya anak-anak sekalian, dan saling tolong menolonglah kamu di atas kebajikan. Albirri itu artinya kebajikan, kebaikan. Wattaqwa, takwa sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, maknanya adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, sampai di sini sudah paham ya? Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan, kebaikan dan ketakwaan. Kita lanjutkan. Wala ta'awanu. Waw artinya dan. La artinya jangan. Ya, di sini ada larangan. Dan janganlah. Ta'awanu. Nah, saling tolong menolong kamu. 'Alal itsmi wal 'udwan. Ya, di atas dosa. Itsmi itu artinya dosa, ya. Dan janganlah kamu saling tolong menolong di atas dosa. Wal 'udwan, ya, di situ ada ain. Wal 'udwan artinya permusuhan, ya. Wala dan janganlah. Ta'awanu, tolong menolong. Janganlah kamu saling tolong menolong 'alal itsmi wal 'udwan, di atas dosa dan permusuhan. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wattaqullah. Artinya apa? Wattaqullah.
waw itu dan, ittaqu artinya bertakwalah. Ya, ini adalah perintah. Ittaqu itu perintah, amar. Ya, fi'il amar. Dan bertakwalah. Ya, ittaqullah, wattaqullah artinya dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Innallaha syadidul iqab. Inna itu maknanya sesungguhnya. Ya, sesungguhnya, sebenarnya, ya, itu maknanya inna. Kemudian innallaha berarti sesungguhnya Allah syadidul iqab. Syadid itu keras, berat. Iqab, ya, azabnya sangat keras, ya. Syadidul iqab. Sesungguhnya azab Allah itu amat berat. Ya, atau boleh juga diartikan sungguh Allah amat berat siksaannya. Ya, jadi di sini ada ancaman. Nah, dari kalau kita melaksanakan larangan, maka kita mesti ingat, ya, azab Allah itu sangat berat. Maka kita kembali kepada awal, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Nah, maka perintah ini mesti kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tolong menolonglah kamu di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, ini kan sudah jelas ada larangan kan? Dan Allah menyuruh kita lagi, wattaqullah, maka takutlah engkau kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah, ya. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya, ya, Allah itu sangat berat siksaannya. Bagi siapa yang berat? Bagi orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah. Maka di sini sudah sangat jelas kita dapat pahami perintah di dalam surah Al-Maidah ayat kedua ini, hendaknya kita tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Contohnya apa, Pak? Contohnya banyak. Misalkan kamu, ya, di rumah saat ini masa pandemi, ya kan? Kamu melihat ibu di dapur sedang menggoreng ikan teri misalnya. Ketika kamu ada waktu luang, kamu bantu, Bu, biar saya yang melihat ikan terinya di gorengan gitu kan. Kamu bantuin ibu di dapur. Atau apa gitu, mengupas bawang untuk mau masak, ya. Silakan kamu bantu ibunya. Atau di luar, ayah misalnya di kebun sedang bekerja. Nah, kamu mungkin bisa membawakan air untuk ayah. Atau membawakan peralatan-peralatan yang bisa membantu ayah yang sedang bekerja di kebun. Ya, dan banyak hal lagi. Nah, sebaliknya jangan sampai kita tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maksudnya gimana itu, Pak? Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari misalkan, ya, kita diminta oleh guru kita mengerjakan soal-soal dengan jujur. Ya, saya kira pun kita tidak dapat menjawabnya dengan sempurna, tetapi kita mesti pegang, jangan sampai kita berbuat curang. Ya, jangan sampai kita berbuat curang. Nah, ini adalah bentuk kita menghindari larangan, jangan kamu berbuat tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Atau misalkan ada teman kita yang lagi berkelahi ataupun berselisih, ya, salah paham. Nah, hendaknya kita jangan mengadu dombanya lagi gitu. Hendaknya kita berniat, ya, berusaha bagaimana teman kita yang berselisih tadi dapat bersatu kembali, dapat, ya, berteman kembali. Ya, artinya apa? Kita ingin, ya, membuat hubungan mereka baik lagi. Ya, bukan malah kita mengadu dombanya. Ya, bukan malah kita mengomporinya agar semakin jauh teman itu jaraknya. Ya, ini tidak kita inginkan tentunya.
bagaimana setiap perbuatan kita itu hendaknya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah perbuatan kita yang kecil bisa bernilai besar jika niatnya ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari syariat-syariatnya. Bapak mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.